Fajar baru menyingsing ketika Raka melangkahkan kakinya keluar dari rumah. Udara masih lembab, sisa embun menggantung di ujung rumput, dan kabut tipis menyelimuti ladang yang membentang di luar desa. Ia mengenakan jaket tipis, membawa tas kain di punggung, dan menggenggam erat buku catatan kakeknya yang diselipkan dalam kantong dadanya. Langkahnya mantap, walau sesekali ia menoleh ke belakang, melihat bayangan rumahnya yang perlahan menghilang di balik kabut. Di dalam hatinya, ada rasa rindu yang mulai tumbuh. Tapi ia tahu, ini bukan saatnya gentar. Perjalanan menuju pinggiran hutan memakan waktu hampir 2 jam berjalan kaki. Ia menyeberangi pematang sawah, menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui, dan akhirnya tiba di perbatasan tempat pepohonan tinggi mulai menyambut. Pohon-pohon di sini menjulang, dengan akar besar menjalar ke segala arah seperti jari-jari raksasa. Suara burung hutan, serangga, dan desir angin menciptakan simfoni alam yang belum pernah ia dengar sejelas ini. Raka mengeluarkan peta dari buku catatan kakeknya. Ia menyesuaikan arah menggunakan kompas kecil yang dibawanya. Titik awal jelas, sebuah batu besar berbentuk kepala burung yang disebut penjaga gerbang oleh kakeknya. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukannya. Batu itu tertutup lumut, tapi bentuknya memang menyerupai paruh elang. Hatinya berdebar. Ini nyata. Setiap beberapa langkah, ia menandai jalur dengan melilitkan benang merah ke dahan-dahan rendah, seperti yang pernah diajarkan kakeknya dalam permainan petualangan masa kecil. Ia tahu, hutan ini bisa mempermainkan arah. Cahaya matahari sulit menembus dedaunan lebat, dan suara gema bisa menyesatkan pendengaran. Di tengah perjalanan, Raka menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Sebuah tapak kaki rusa, segar dan dalam, menjejak di tanah berlumpur. Ia jongkok, menyentuhnya perlahan. Dalam sekejap, sebuah kenangan muncul, rusa putih dalam mimpi-mimpinya. Mungkinkah? Ia mengikuti jejak itu beberapa meter sebelum jejak itu tiba-tiba menghilang di antara akar-akar pohon besar. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Sepotong kain berwarna biru tua, terjepit di semak. Kain itu tampak seperti bagian dari pakaian tua. Ada bordiran motif matahari kecil di sudutnya, sama seperti simbol yang ia lihat di buku catatan kakeknya. Seseorang pernah lewat di sini. Langit mulai berubah warna. Raka memutuskan berhenti dan membangun tempat istirahat kecil. Ia membuat pelindung dari daun lebar dan ranting, lalu menyalakan api kecil menggunakan batu dan korek. Sinar api membuat suasana sekitar tampak seperti dunia lain. Bayangan menari di batang pohon, kabut tipis naik dari tanah, dan suara jangkrik mengisi kesunyian malam. Di atas tumpukan dedaunan kering, Raka membuka buku catatan dan menyalin ulang jalur yang sudah ia tempuh. Ia mencatat simbol yang ia lihat, arah angin, dan bentuk tapak kaki. Ia tahu, ini bukan sekadar petualangan. Ini pencarian yang diwariskan. Dan malam itu, di jantung hutan yang asing dan memikat, ia merasa lebih dekat dengan kakeknya dari sebelumnya. Ketika bintang-bintang mulai bermunculan di balik celah pepohonan, Raka menatap langit. Ia membisikkan doa dalam hati, untuk ibunya, untuk keselamatan, dan untuk jawaban yang mungkin menunggunya di kedalaman hutan. Petualangan sesungguhnya baru saja dimulai.